Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini meluruskan hal-hal yang bengkok, meluruskan hal-hal yang kurang pas, meluruskan agar para pendekar ini juga harus mempunyai sifat gentleman. Kalau memang sudah berani terjun, juga harus gentleman, berani terjun. Saya sangat salut dengan para senior saya. Mas Gimbong membuat PSHT 1922 Indonesia, kemudian mengganti lambang, luar biasa. Mas Bambang langsung juga mengganti lambang. Ada di situ Mas Imron juga, termasuk Mas Imron membuat PRSA mengganti lambang. Mereka ini, beliau ini adalah pendekar tangguh, pendekar gentleman yang bisa untuk contoh para didikannya. Selamat buat Mas Gimbong, dan alhamdulillah kalau saya ke Madiun mampir saya sama Mas Gimbong. Kemudian Mas Bambang juga ada logonya baru. Luar biasa. Beliau adalah pendekar. Ini bisa dijadikan contoh. Kemudian masih menjalin persaudaraan dengan baik dengan orang-orang PSHT, karena aslinya juga dari PSHT. Kemudian ini ada hal yang mungkin karena khawatir, mungkin karena ya bermacam-macam. Dari tahun 1917 ini kan membuat PPSHTPM, beliau Mas Bagus Rizky ini kan membentuk PPSHTPM, kemudian dilimpahkan kepada Mas Murjoko. Tapi juga nggak membuat lambang baru, masih tetap atas nama PSHT, mengatasnamakan PSHT. Kemudian bikin lagi PSHTPM, tetap mengaku PSHT. Terakhir bentukan tahun 2022 namanya SH Trate. Ini juga tidak merubah lambangnya. Dan padahal dari humasnya Mas Sutriswanto di media Facebook, di media mana-mana juga sudah menulis bahwa SH Trate itu bukan PSHT. Jelas itu. Kemudian juga menulis tidak ada organisasi yang namanya PSHT. Padahal dari sejak tahun 1951 PSHT itu sudah menjadi organisasi yang ber-ADART. Artinya ketika Mas Sutriswanto itu ngomong kalau SH Trate itu bukan PSHT, ya memang pas. Betul, tapi sayangnya tidak mau merubah lambangnya gitu. Dia mengatakan juga bahwa di Indonesia itu tidak ada organisasi yang namanya PSHT. Ya betul, karena yang dia punya berdasarkan BH-nya itu adalah PPSHTPM, PSHTPM, dan SH Trate, bukan Persaudaraan Setia Hati Trate. Kan sebenarnya kan hanya ingin mengeksiskan apa yang dia punya itu. Nah, sebenarnya kalau seorang pendekar yang kalau sudah namanya nyempal, mengkudeta, itu harus juga berani merubah lambangnya, kan begitu. Secara gentleman-nya kan begitu. Lah tentang kalau yang dari busernya kan yang diperkarakan cuma PAM, yang menempatin PAM itulah yang diakuin. Ya silahkan kalau mau gitu, nggak ada masalah.
Kenapa? Karena logika kalau seperti itu logika. Di Indonesia ini pencurian mobil itu banyak sekali. Pencurian motor juga banyak sekali. Mencuri mobil itu juga dia nyupir atas mobil curiannya itu. Dia disetir. Dan yang nyetir ini kan juga, pencuri yang nyetir ini juga mengakui bahwa itu yang dibawa itu mobilnya. Ya silakan saja kalau memang mengakui yang nyetir mobil curian itu tadi adalah yang harus diikutin karena dia yang membawa mobil, ya silahkan, kan nggak masalah, itu hak seseorang juga kan. Karena bagi PSHT yang mengacu ke dalam ajaran itu tidak seperti kayak gitu. Sesuatu hal yang dibawa itu belum tentu miliknya. Hasil curiannya ya tetap aja. Kalau menurut maling kan mencuri itu benar. Tapi bagi kita yang bukan maling, bahwa maling itu adalah salah. Kan harusnya begitu. Karena di PSHT ini didik tentang benar menurut diri sendiri itu belum tentu benar untuk orang lain. Benar untuk orang lain itu belum tentu benar untuk diri kita sendiri. Tapi benar yang sebenar-benarnya itu adalah benar untuk diri kita, benar untuk orang lain, dan benar untuk umum. Artinya benar yang sebenar-benarnya itulah yang kita pegang. Begitu. Saudara-saudaraku semuanya, bulan Ramadan itu tidak ada salah untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Justru pada bulan Ramadan ini kita harus betul-betul meluruskan hal-hal yang salah untuk diluruskan menjadi benar. Jadi jangan sampai salah prasangka. Saya berbicara juga memakai dalil gitu. Jadi meluruskan hal yang salah itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bulan Ramadan itu juga berapa kali dia melakukan perang. Perang dalam arti membela agama. Nah, saudaraku semuanya, saya berharap untuk segera mempunyai sifat gentleman. Kalau sudah membuat hal yang baru, itu juga membuat lambang yang baru. Nah, mengenai 41, kelas 41, itu jelas mutlak, itu adalah nama seseorang pribadi karena dianggap warisan. Kalau memang hak mempunyai punya sesuatu yang punya persaudaraan setia hati teratai, kemudian dianggap warisan dari keluarga itu, kemudian dilimpahkan kepada seseorang yang pribadi dan itu dianggap benar, yaitu silahkan, nggak ada masalah. Karena di dunia ini bisa berbuat apa saja, yang penting ada uang, ada kekuasaan, di dunia ini bisa. Apapun yang terjadi bisa. Salah dijadikan benar, bisa. Benar dijadikan salah, bisa. Asal orang itu tekan, nyampe hatinya ini. Nyampe hatinya itu apa? Berarti dia lupa ketika lahirnya bagaimana, hidupnya bagaimana, setelah matinya nanti bagaimana. Lah matinya inilah yang dia lupakan. Karena masih hidup di dunia. Matinya nanti harus bertanggung jawab seperti apa, dia lupa. Karena apa? Karena gemerlapnya dunia ini. Nah, kalau dunia ini masih gemerlap, dunia ini adalah tipuan, maka dia akan lupa. Saya salut, saya hormat kepada pendekar-pendekar senior saya yang membuat organisasi baru dengan lambang baru. Ini luar biasa. Berarti orang berilmu betul dan tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya, yakin apa yang dilakukan itu benar. Nah, seperti itu benar, justru benar. Tetapi ketika membuat hal yang baru, kemudian tidak mau merubah lambangnya, berarti dalam dirinya masih ada kekhawatiran.
karena di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa terkecuali harus memakai nama induk aslinya yang dia pakai. Saudara-saudaraku semuanya, kebanggaan itu jangan sampai menjadi berhala. Bangga dengan PAM, ya jangan sampai menjadi berhala. Seakan-akan PAM itu adalah segala-galanya. Oh tidak. Di dalam PSHT ini mempunyai ajaran yang namanya setia hati. Nah, disinilah letaknya orang akan bisa menunjukkan dirinya itu bisa duduk di dalam kebenaran, bisa berdiri di dalam kebenaran, bisa berjalan di dalam kebenaran karena ilmu setia hatinya. Nah, selama dia masih orang bersetia hati, maka dia akan bisa mendudukkan dirinya letak di dalam kebenaran hidupnya. Marilah kita berpikir bahwa kehidupan ini ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku semuanya, sebenarnya kita harus mempunyai kepahaman yang sangat baik, apalagi di dalam Ramadan ini, dan bisa meluruskan hal-hal yang bengkok. Kalau memang ada gerakan-gerakan, ya di bawahnya ada gerakan untuk menyatukan persaudaraan setia hati Trate, lah ngapain yang di orang-orang beberapa gelintir orang di Madiun sana bingung? Apakah kalau nanti bersatu dia khawatir tidak akan mendapatkan sesuatu dari PSHT? Jadi kalau ada gerakan, contohnya di Solo Raya ini ada gerakan untuk mempersatukan PSHT menjadi satu. Ini adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah ini orang manusia yang hidup di dunia ini, bahkan di dalam ajaran, ini juga untuk bersatu. Kehidupan itu untuk bersatu. Kalau ada orang yang menyerukan bersatu, kemudian ribut dan khawatir, berarti dia tidak mempunyai ajaran SH yang sebenarnya. Dan saya yakin ideologinya pun ideologi yang tidak baik. Ideologi yang nyeleweng. Kalau ada orang bersatu, kemudian tidak suka, tidak senang, kemudian ada kekhawatiran di dalam hidupnya, berarti dia sesuatu hal yang salah yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudaraku semuanya, marilah kita semuanya tetap, mari seluruh Indonesia, mulai dari Solo Raya ini sudah mulai berkumpul, bersatu, menjadi satu. Seluruh Indonesia silahkan silaturahmi. Saling silaturahmi, saling berbicara bagaimana supaya kita bisa menjadi satu. Yang tidak mau nggak ada masalah, karena ini adalah tentang urusan pribadi masing-masing tentang bersatu ini. Karena orang yang kepengen bersatu, orang yang kepengen kembali bersatu, guyub rukun, berarti orang itu masuk dalam kelompok yang ingat akan matinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.